Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan tentunya menganalisa saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kita mencetak rekor all time high baru di level 8.859 dengan kenaikan 1,2%. Tapi investor asing untuk market regular hari ini net sell 9,9 miliar. But untuk perketurunan dan negosiasi itu net buy 48,8 M. Jadi total all market hari ini asing net buy 38,8 miliar. Untuk kurs rupiah hari ini pelemahan 0,2% saja di Rp16.741 per 1 US dollar. Ya, rupiah kita masih segitu-segitu aja guys ya, di 16.600 jika menguat. Kalau melemah 16.700, 16.800 ya. Ya, kalau bisa dibilang cukup sideways ya dan, cukup stabil, tapi kita berharap sih ada penguatan. Tapi kalau misal dilihat dari perkembangan Big Banks, ya Big Banks kita juga, masih begitu-begitu aja guys, sebenarnya cenderung sideways. Ya terkadang ada kenaikan atau, terkadang juga ada koreksi. Tapi karena kita terus memantau Big Banks, kita berharap ketika ada tanda-tanda reversal yang kuat untuk Big Banks, kita yang tahu lebih dulu dan artinya kita yang akumulasi lebih awal ya ketika harganya masih cenderung belum tinggi gitu. Jadi kita yang bisa mendapatkan persentase keuntungan yang bagus lah untuk Big Banks-nya ketika nanti dia naik ya tentunya. Jadi untuk BCA hari ini naik 0,6% di level 8.075 meskipun secara technically memang masih cukup sideways di 8 ribuan, tapi ya lumayan lah karena hari ini mulai ada akumulasi kembali nih setelah beberapa waktu lalu di net sell asing. Ada KZBK yang hari ini masuk sebagai top buyer jika diperhatikan retail mulai jualan. Ya mungkin retailnya mulai ini ya, mulai capek mungkin ya menunggu di BBCA. Either mereka untung tipis atau rugi tipis ya mereka jual lah. Pasti mencari saham-saham yang hype dan saham-saham yang berpotensi memberikan cuan dalam waktu cepat ya. Kita tahulah psikologis dari retail seperti apa. Karena kita pun juga retail gitu ya. Jadi untuk BBCA ini net buy-nya mulai terlihat kembali 124 miliar untuk hari ini. So ini bisa menjadi sebuah pertanda bagus sebenarnya. Nanti kita akan rekap juga ya saham yang paling banyak diakumulasi asing untuk hari ini dan teman-teman juga bisa tracking untuk seminggu ke belakang atau 1 bulan ke belakang saham-saham mana sih yang sekiranya diakumulasi asing gitu guys. Jadi untuk Big Banks, untuk BBCA sih lumayan oke, tapi coba kita cek untuk Big Banks lain. BBRI hari ini koreksi tipis 0,2% di level 3.630. Tadi sih sempat turun cukup dalam, di support minor 3.000, 3.600 ya tadi ya area low. Area low di 3590 guys ternyata ya, sama seperti di tanggal 11 dan 12 Desember. Jadi kita pun sempat bahas ke teman-teman bahwa kalau misalkan, ada koreksi yang sama, nah berarti ini kan support minornya teman-teman juga bisa tambah muatan di sini. Untuk BBRI hari ini ada distribusi, namun distribusi asingnya tidak besar guys. ZP, BBDR, AKRX yang hari ini jual dan retail masih masuk, tapi ada YU nih, YU yang mulai akumulasi di BBRI. Teman-teman bisa lihat foreign-nya, YU, AK-nya ada yang masuk ya, ini foreign. Jadi lumayan lah, lumayan ada perkembangan yang bagus. Apalagi jika nantinya mulai diakumulasi karena ya sebentar lagi kan pembagian dividen final ya, beberapa bulan lagi mungkin. Jadi kita pastinya sudah tahu ya jadwal pembagian dividen dari Big Banks ini ya semoga nanti yield-nya bisa tetap tinggi guys, meskipun kemarin memang kinerjanya menurun. Untuk BBRI hari ini net sell-nya tipis 44,7 miliar saja, karena kita lihat dari stokastik ternyata asing juga, lihat ya stokastiknya memang sudah oversold guys dan ini yang terlihat di market, di mana asingnya, net sell-nya tipis saja hanya 44 M. Ya semoga besok berbalik akumulasi lah karena memang sudah oversold dan hari ini pun asing menunjukkan, net sell-nya memang tidak sebesar beberapa hari sebelumnya. Bagaimana dengan BBNI? BBNI, lagi-lagi retest di support ya yang
memang berada di bawah moving average-nya, yaitu sekitar 4230 untuk closing hari ini. Karena di tanggal yang sama ya dengan tadi BBRI 11-12 Desember ini juga sempat turun jebol di bawah MA 150 guys. Jadi wajar lah untuk sekarang. Kalau misalkan turun lebih dalam bahkan sampai menyentuh 4.000, nah ini adalah kesempatan yang bagus ya untuk teman-teman beli di harga yang lebih murah. Kita cek untuk BBNI ada distribusi dari YU, PPKZ, AKRX, dan DP. Tapi ada beberapa asing yang masuk nih. Ada ZP, YPCP. Coba kita lihat ya untuk foreign. Ini guys, ZP, AK, TP, AG. Berarti YP-nya sedikit ya. YP-nya sedikit dari asing. Tapi lumayan lah, sudah ada akumulasi untuk Big Banks. Ya meskipun mungkin teman-teman sebagai holder Big Bang sudah cukup lama, ya namanya juga investasi ya. Tidak selamanya porto kita hijau, tidak selamanya porto kita juga merah gitu ya. Pasti akan ada naik dan turun. Jadi teman-teman bersabarlah. Jadi untuk BBNI-nya net sell asing di 16,6 miliar. Jujur ini net sell-nya turun. Jadi ya semangat lah. Semoga berbalik akumulasi untuk BBNI. Dan Bank Mandiri kita lihat ini sebenarnya yang inflow-nya paling bagus ya. Hari ini ada koreksi 0,4% di 5.050. Ada akumulasi juga nih asingnya kembali masuk. RX, KZ, CPBK, AKZP kita lihat kembali masuk ya. Dan teman-teman lihat di sini ada beberapa retail yang masih join juga nih dengan asing ya seperti XC, MG, EP gitu ya. Ini kan retail-retail yang sebenarnya masih akumulasi tapi tidak besar. Dan di sebelah kanan ya ini top sellernya beberapa juga ada retail seperti XL ya. Ada LG, SQ juga ya. Nah, ini membuktikan bahwa kalau misalkan asingnya sudah mau masuk, ya masuk saja meskipun nanti retailnya jualan gitu ya. Teorinya berbalik gitu. Biasanya yang diobrolkan itu adalah, diturunin dulu harganya biar retailnya kabur, biar retailnya cut loss. Nanti kalau misalkan retail cut loss, asingnya masuk. Ya, bener juga gitu ya. Pokoknya teori-teori yang dibolak-balik, ya kalau misalkan teman-teman paham money flow, ya akan masuk akal gitu, guys. Tapi sejujurnya kita melihat asing itu ya dia tidak peduli dengan retail. Kalau retailnya masuk, biasanya akan dimanfaatkan asing untuk jualan gitu. Tapi ada juga kasus di mana retailnya masuk, asingnya juga ikut masuk gitu, guys. Jadi sebenarnya ya tergantung asingnya mau mau ngapain gitu di saham ini. Apakah mau dinaikkan atau dia memang mau pindah. Nah, biasanya lebih ke move ya, lebih ke ganti saham. Misalkan mereka jual BBRI, masuk di Bumi gitu, guys. Net sell BBRI, net buy Bumi. Nah, itu kan berarti dana ya yang mereka net sell di BBRI itu untuk akumulasi jumbo di saham lainnya. Kalau menurut saya seperti itu, guys. Tapi ya semua teori ya bisa bisa dinalar, bisa masuk akal ya selama money flow-nya selama berdasarkan money flow dan data yang benar ya. Berdasarkan data transaksi. Kalau menurut saya masih masuk akal lah kalau teorinya berdasarkan data-data dari transaksinya. Oke guys, tadi kita di video sebelumnya itu sempat bahas ya alasan kenapa setiap keadaan ataupun tragedi ataupun berita yang ada kaitannya dengan komoditas tidak bisa kita telan mentah-mentah ya. Tadi kita sudah bahas alasan kenapa hari ini harga oil and gas itu tidak melesat tinggi ya, tidak naik signifikan. Yang naik lumayan atau yang naik bagus itu malah emas. Ya karena itu tadi ya, kita sudah bahas di video sebelumnya ketika eh Presiden Venezuela ditangkap oleh Amerika Serikat itu menjadi tensi geopolitik, guys, bukan menyebabkan minyak langka gitu. Kalau misalkan ada sebuah tragedi ataupun keadaan yang membuat krisis atau langka dari sebuah komoditas baru ya kita bisa FOMO. Contohnya tahun 2022 batu bara. Nah, itu kan batu bara kan menjadi salah satu komoditas yang pengganti dari gas Eropa. Gas Eropa itu kan dari Rusia. Nah, Rusia itu dia menahan pasokannya karena sedang ada ketegangan dengan Amerika Serikat. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kondisi gas Eropa itu berkurang pasokannya. Nah, itulah
penyebab batu bara naik tahun 2022 lalu, adanya defisit dari suplai, gas yang bisa digunakan oleh Eropa ya, oleh negara-negara Eropa, yang membuat mereka harus menggunakan batu bara kembali. Nah, batu bara Indonesia salah satunya yang dikirim ke sana itu menjadi, sebuah hal yang dibutuhkan, gitu, guys. Oke, guys, kita ke bumi. Untuk buminya naik 10,4% di, Rp464 per saham, tapi kalau misal dilihat hari ini asingnya jualan dengan memanfaatkan likuiditas dari retail, karena retail yang masuk ada MG, XL, NIXC. Jadi simpelnya besok ada potensi normal correction untuk bumi jika kita lihat dari net sell asing hari ini. Kecuali asingnya masuk lagi dalam jumlah banyak gitu ya. Asing masuk dalam jumlah banyak, retail keluar, asingnya nggak peduli, yang penting saya mau naikkan harga, ya udah saya beli dan, eee, saya naikkan gitu ya, saya markup harganya. Tapi kalau misal harganya naik, retailnya FOMO, asing jualan, ya berarti dimanfaatkan gitu oleh asing ya. Adanya likuiditas yang besar, ya asingnya bisa seperti ini. Jadi hari ini bumi net sell 271 miliar, tapi jika dilihat karena kemarin itu net buy-nya 889 M, otomatis ya meskipun ada potensi normal correction karena ya masih 50-50 ya, bisa jadi besok diturunkan dulu baru naik atau mungkin diturunkan beberapa hari baru dinaikkan kembali karena barang asingnya masih banyak, guys. Teman-teman bisa lihat karena kemarin net buy-nya cukup besar, 889 miliar gitu ya. Dan harga emasnya, ini yang sebenarnya menjadi patokan yang kuat ya, di mana saham-saham tambang emasnya masih diakumulasi oleh big money. Untuk, harga gold hari ini naik 2%-an di 4.419 USD per troy ounce dan ini sangat bagus. Teman-teman bisa lihat harga minyak mentah crude oil WTI, Brent oil naik hanya 0,6 sampai 0,8% saja. Ini tipis dan masih berada di zona bawah gitu ya. Yang naik cukup signifikan emas, perak, tembaga. Lalu batu baranya koreksi 0,8% di 106 USD per ton. Jadi untuk batu bara sih mungkin belum ya, belum guys. Nah ini harga crude oil WTI ya dia masih berada di harga bawah kok ya. Dia tidak tidak melesat tiba-tiba ke 80 USD per barrel gitu ya. Jadi ya untuk HK saham oil and gas cukup beresiko karena beberapa juga sudah berada di harga tinggi. Kecuali teman-teman punya harga bawah, ya berarti teman-teman cuan gitu ya. Tapi kalau FOMO di harga tinggi, saya rasa malah, bisa cenderung floating loss. Nantinya teman-teman ada PR untuk averaging down gitu. Oke guys, kita lanjut ke BRMS. BRMS juga menarik ya, meskipun memang sudah berada di MSCI, naik 8 persenan untuk BRMS di level Rp1.275 per saham. Saya cukup yakin nih di, kalangan, investor asing untuk yang, porsi di yang punya porsi di MSCI, BRMS ini tidak dipandang sebelah mata guys, meskipun, tidak ada tujuan lagi untuk masuk di MSCI karena kan sudah masuk ya di MSCI. Jadi untuk BRMS sendiri, karena mungkin perkembangan ke depannya akan cukup bagus ya, jadi teknikalnya juga mendukung. Kenaikan hari ini 8 persenan di Rp1.275 per saham. Congratulations teman-teman yang, setidaknya hold 2 hari ya dari harga sideways yang sempat kita bahas, ini menjadi harga sideways yang bagus ya. Ini teman-teman sudah cuan, eee, di atas 10% ya pastinya. Atau kalau misal teman-teman sudah punya di harga bawah pasti cuannya juga, sangat luber lah, di atas 20%, di atas 30% bisa ya untuk di BRMS. Jadi untuk akumulasinya ada ZP, PDCC yang masuk, kita coba lihat sepertinya asing kembali masuk di BRMS. Jadi kemarin net buy 252 miliar, hari ini sedikit menurun nih, net buy-nya hanya 110 M saja, tapi masih bagus ya. Teman-teman yang kemarin sudah pegang either harga bawah ataupun harga higher low, teman-teman tinggal lanjut hold karena masih on track untuk naik. Ya sangat tercermin lah dari harga komoditasnya, yaitu harga emas. Kita lanjut ke Dewa ya. Dewa hari ini naik tipis 0,6% karena kemarin ngegasnya sudah lumayan tinggi, apalagi di tanggal 29 dan di tanggal 2 Januari kemarin. Ini sudah ngegas lumayan ya. Jadi untuk Dewa, eee,
cool down terlebih dahulu, sideways terlebih dahulu, normal correction wajar, tapi memang masih naik ya 0,6%. Kita cek hari ini ada distribusi dari AKZPSS BKRX dan retailnya masuk. Jadi retail, saya kira sih 2026 ini masih tahunnya emas, guys, karena konflik geopolitik antar negara itu masih berkobar ya, rata-rata masih memanas. Antara China Taiwan misalkan, dan Amerika Serikat terbaru dengan Venezuela. Oke guys, jadi untuk Dewa sendiri net sell hari ini cukup besar 415 miliar. So, pandangan saya untuk Dewa dan Bumi akan ada koreksi wajar, normal correction, dan itu ya wajar gitu ya, namanya juga normal correction. Eee, Kalau dump kan dia turun dalam gitu ya, kalau ngedump gitu ya, dia turun dalam. Tapi menurut saya ini normal correction, jadi masih bisa dinikmati lah. Kalau misal teman-teman FOMO di harga tinggi pun, floating loss masih bisa averaging down gitu ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita lanjut bahas Antam. Untuk Antam juga naik 5,6% di 3.390. Semoga bisa lanjut naik lagi guys ya, karena mayoritas investor retail juga pastinya pegang saham-saham sektor emas termasuk Antam juga. Dan congrats untuk yang sudah cuan. eh Terlepas dari kenaikan teknikalnya yang sedikit terlambat, atau bukan sedikit sih sebenarnya, jauh tertinggal lah dibandingkan dengan Archie, HRTA, Bumi, BRMS gitu ya. Untuk Antam ini, di sisi lain dia punya dividen, guys. Jadi teman-teman ya semoga nanti pas ada pengumuman dividen yang besar, karena kinerjanya juga sedang bagus, ya semoga, harganya juga bisa naik gitu ya dengan pengumuman dividen. Hari ini ada AK PDBK yang masuk, retailnya banyak yang jual, memang retailnya ini banyak, jualan terus guys di Antam. Ya ketika turun mungkin mereka masuk ketika ada kenaikan meskipun sehari gitu ya, baru sehari, ya mereka langsung jual lagi tapi it's okay karena, secara akumulasi pun asingnya masih net buy nih. Hari ini juga net buy 154 miliar, meskipun kemarin sempat turun ya angka net buy-nya, bahkan sempat net sell juga. Tapi masih on track untuk, bisa uptrend, dan ini membuktikan barang asing juga masih banyak ya di Antam. Lanjut ke MDKA, guys. Nah, sepertinya kita sempat bahas ya untuk, potensial risk and reward di MDKA. Target kita waktu itu di sekitar 2560. Jadi closing hari ini di 2480, jadi masih ada sedikit upside nih. Ya kalau misalkan MDKA-nya bisa jebol, sorry, bisa tembus resist ya, maka dia akan lanjut naik. Dan jika diperhatikan memang kenaikan hari ini 6,4% lumayan bagus. Untuk potensial risk and reward-nya biasanya saya lebih dari 1/2 guys. Kalau misalkan, resikonya 4%, ya harus cari upside 8%. Ini upside-nya 12% gitu ya, tinggal ditunggu lah, beberapa persen lagi untuk naik sampai di resist. Tapi kalau misalkan jebol resist seperti yang tadi kita bahas, tembus resist atas, ya bagus gitu ya, teman-teman tinggal lanjut pegang saja. Untuk MDKA kita cek hari ini memang ada akumulasi dari asing ya, ada AKCC, lalu DRZP, YUBK, TP yang masuk di atas 2 miliar. Kita coba lihat untuk MDKA. Net buy-nya besar, 84,8 miliar, tapi kalau misal teman-teman lihat sempat naik 5,4% guys di tanggal 29 dengan net buy yang mirip-mirip dengan hari ini, yaitu di 80 miliar lebih. Jadi memang sudah menunjukkan ya tanda-tanda, potensi kenaikan yang bagus dari akumulasi asing yang terjadi di tanggal 29, Desember itu di sini guys. Nah, ketika breakout, pas banget ya. Pas banget kalau misal teman-teman buy on breakout di 2290, teman-teman pasti langsung cuan karena hari ini naik tinggi. Itu ya pentingnya kita memperhatikan, akumulasi money flow dan, breakout-nya sebuah saham, karena biasanya itu menunjukkan tanda-tanda penguatan yang konsisten. Akumulasinya bagus, konsisten, maka penguatannya pun tidak lama lagi gitu. Dan ya semoga kita beli langsung cuan itu bisa selalu terjadi, guys. Kita lanjut ke Inco. Inco sebenarnya hari ini sempat turun, sempat minus ya, sempat minus tipis, tapi dia lanjut naik lagi, bahkan lumayan tinggi lah, 5,6% untuk Inco, close di 5.600. Ini juga saham-saham berpotensi naik bagus ya, karena kan sebelumnya sempat turun cukup dalam.
Jadi untuk Inco ada akumulasi dari DX, CCLG, dan asing lainnya. Kita coba lihat untuk Inco. Inco hari ini di net buy asing 77 miliar setelah kemarin net sell 33,7 M. Jadi lumayan oke, masih on track juga nih untuk Inco-nya. Silahkan teman-teman hold untuk yang sudah punya di harga bawah. Untuk yang mau masuk, ya pasti teman-teman harus paham resiko, punya trading plan yang jelas, dan bisa menggunakan strategi trend following. Ikut dalam kenaikan saham yang sedang uptrend. Berhubung Inco-nya sedang uptrend, berarti yang bisa kita lakukan adalah, masuk dengan strategi trend following, seperti itu ya. Jadi untuk Inco semoga bisa naik dan, 2026 semoga bisa kembali bagi dividen, karena 2025 di bulan Mei Inco-nya bagi dividen. Ya semoga bisa kembali lah bagi dividen dan rutin bagi dividen, karena memang kepentingan pengendali gitu ya. Untuk strategi trend following juga kita lihat bisa dilakukan di TINS, ada kenaikan 5,7% di Rp3.320 per saham, ada akumulasi yang bagus dari AK, CC, TPAG. Sepertinya ini juga masih on track ya untuk, lanjut naik, yes. Kalau dilihat dari sisi dari sisi, money flow asing. Nah, untuk Teens, kita lihat ada netbuy 43,5 miliar dan akumulasinya cukup konsisten, terutama di saat harganya masih sideways, bahkan cenderung normal koreksi. Nah, di sini ya, ketika terjadi normal correction, Teens-nya ini kembali diakumulasi atau lanjut diakumulasi. Sehingga kita lihat memang, ada potensi untuk kembali naik. Jadi untuk teens, teman-teman bisa watch dan, semoga yang masuk bisa cuan ya, karena memang strategi trend following itu cukup riskan, karena resikonya juga pastinya lebih besar, berbeda dengan yang buy on weakness. Lalu untuk saham Telkom, kita lihat untuk Telkom sendiri ada kenaikan 3% di level Rp3.580 per saham. Ini juga potensi saham yang oke untuk trend following karena akumulasinya ternyata berlanjut nih dari asing. Ada AKRXZPAG yang hari ini top buyer. Kita cek untuk Telkom. Telkomnya, bagus sekali ya, hari ini netbuy 78 M, jadi masih berlanjut akumulasi asing, sehingga masih ada peluang untuk Telkom kembali naik dan semoga benar-benar bisa rebound, tembus di atas 4 ribuan. Oke guys, kita akan tracking ya, atau kita akan lihat saham yang paling banyak diakumulasi asing untuk hari ini. Ternyata ada Antam, BBCA, BRMS, lalu ada Astra International yang juga masih naik sekitar 1%-an, MDKA, Telkom Info, lalu ada Bank Mandiri, Goto, lalu ada saham BP yang ternyata hari ini ARA auto reject atas, UNTR, TINS, INKP, Adro, BRPT, lalu ada NCKL, Inet XCL, dan Kalbe Farma. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.